Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arawinda Nareswari dari kelas Ekonomi Syariah H untuk memenuhi mata kuliah Studi Fatwa yang diampu oleh Pak Iza Hanifuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi artikel saya yang berjudul Penurunan Perekonomian, Pertanian, Bisnis, dan Perdagangan yang mengalami gulung tikar pada masa pandemi. Langsung saja pada hasil dan pembahasan. Kerugian nasional, kerugian yang paling mudah dihitung adalah kerugian agregat secara nasional. Namun karena bersifat makro, maka perhitungan ini hanya digunakan oleh pelaku ekonomi skala besar atau oleh negara dalam penyusun revisi atau yang disebut dengan APBN. Salah satu cara menghitung dapat menggunakan acuan produk domestik bruto atau PDB yang merupakan akumulasi total produksi di sebuah negara selama setahun. PDB per kapita Indonesia per tahun pada 2019 menurut Badan Pusat Statistik atau BPS adalah senilai 59,1 juta. Adapun provinsi wilayah dalam PDB atau dikenal dengan PDRB atau pendapatan domestik regional bruto mengacu pada data BPS sebelumnya adalah DKI Jakarta sebesar 17,53% terhadap PDB. Mengingat terjadi ketidakpastian dan prediksi berbeda-beda, serta terjadi fluktuasi kurs atau USD, peningkatan drastis menjadi 16.000 per USD pada awal April 2020, maka penulis memilih untuk mengabaikan kedua faktor tersebut, yakni pertumbuhan ekonomi pada bulan Januari sampai April 2020 dan kurs USD pada masa krisis. Sehingga angka PDB yang digunakan pada tulisan ini adalah acuan pada tahun 2019. Jadi berapa kerugian ekonomi nasional akibat pandemi? Pilihan dalam menghitung kerugian. Cara pertama menggunakan asumsi perputaran uang di Jabodetabek sebesar 70% dari total uang beredar di Indonesia. Apabila ini diartikan 70% PDB Indonesia dipengaruhi pergerakan ekonomi di Jabodetabek, maka penghentian aktivitas secara total di Jabodetabek selama 1 bulan akan menimbulkan kerugian nasional sebesar 923 triliun. Kerugian ekonomi secara nasional akan mempengaruhi APBN. Dan koreksi telah dilakukan oleh Menteri Keuangan yang dulunya dipimpin oleh Sri Mulyani pada 1 April 2020. Namun bagi pelaku usaha, angka agregat itu selalu dapat digunakan. Hal ini mengingat tidak seluruh sektor bisnis mengalami kerugian yang sama. Bahkan ada sektor tertentu yang mendapatkan keuntungan dari adanya pembatasan sosial. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan berdasarkan sektor bisnis. Dan selanjutnya perhitungan masing-masing perusahaan atau korporasi dari total kerugian sekitar 517 triliun di atas, terdapat beberapa sektor yang memiliki andil kerugian terbesar. Selanjutnya yaitu kerugian individual. Kerugian individual adalah kerugian yang dialami dan dirasakan oleh seorang diri, di mana dirasakan oleh para petani yang mengalami kerugian atau penurunan pada saat panen karena sulit terjangkau dan penjualan mengalami penurunan secara drastis. Akan tetapi selain mengalami kerugian, tingkat penjualan pun mengalami kenaikan guna untuk pemulihan perekonomian negara. Oleh sebab itu, para petani sering mengeluh karena hasil penjualan panen tersebut tidak sebanding dengan harga perawatan seperti pupuk, air, bibit, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun secara umum bentuk nyata kerugian itu antara lain yang pertama bagi entitas usaha. Yang pertama kerugiannya yaitu hilangnya pendapatan karena tidak ada penjualan, namun pengeluaran tetap terjadi meski tidak sepenuhnya. Kerugian real akan berbeda-beda tergantung jenis pengeluaran apa yang tetap dilakukan. Di antara pengeluaran yang relatif tetap adalah sewa tempat atau penyusutan gedung apabila milik sendiri, beserta biaya rutin yang menyertainya, gaji staf yang tidak mungkin di PHK karena berbagai alasan, pengamanan, pembayaran kepada supplier yang tak bisa lagi ditunda. Selanjutnya yang kedua yaitu timbulnya denda atau penalti akibat ketidaktepatan waktu pengiriman. Yang ketiga, kerusakan barang apabila tertahan di gudang atau di jalan, atau pembayaran premi tambahan apabila mengaplikasikan asuransi. Yang keempat yaitu tumbuhnya biaya pesangon apabila melakukan PHK. Yang kelima, timbulnya denda atau bunga apabila menggunakan dana talangan atau uang, atau apabila tidak dapat membayar sesuai ketentuan jumlah maupun waktu. Yang keenam yaitu
dana darurat atau dana sosial yang tidak dapat ditunda. Selanjutnya, kerugian bagi individu. Yang pertama, hilangnya gaji dan atau tunjangan selama masa krisis atau hilangnya pemasukan bagi pelaku usaha atau profesi informal. Yang nomor 2, denda atau bunga akibat telat atau tidak bayar kewajiban, misal cicilan kredit, utang jatuh tempo, dan sebagainya. Dan kerugian imateri apabila hal itu mengakibatkan performa ketaatan bayar menjadi buruk dalam catatan Bank Indonesia. Yang ketiga, pengeluaran ekstra bagi anggota keluarga dalam kondisi darurat. Yang keempat, bunga utang baru apabila menggunakan data talangan. Yang keenam, kerugian tak ternilai apabila krisis itu mengakibatkan hilangnya pekerjaan karena PHK atau usaha bangkrut dan tidak dapat bangkit lagi. Sebagai catatan, sampai dengan pertengahan April telah terkonfirmasi oleh Kementerian Tenaga Kerja terjadi PHK terhadap 1,5 juta pekerja dan tentu masih banyak yang tidak terkonfirmasi atau tidak melapor. Selanjutnya, menyiasati kerugian. Di dunia bisnis selalu ada untung dan ada rugi. Bagi pelaku bisnis yang sempat melakukan diversifikasi lintas sektoral dengan jenis bisnis yang berada pada kutub berkemungkinan untuk selamat dari krisis. Misalnya mereka rugi dari usahanya pada penyewaan alat pesta karena semua kegiatan keramaian dilarang, tetapi mereka punya juga kebun yang ditanami berbagai macam sayuran. Di saat krisis, hasil kebun justru mengalami peningkatan permintaan, atau pengusaha sewa mobil yang sepi order mendapat kompensasi penghasilan dari permintaan pengiriman barang yang meningkat, dan hal-hal sejenis yang dapat saja terjadi. Bagi bisnis skala besar, biasanya telah terjadi konglomerasi lintas sektoral sehingga bisa dilakukan subsidi silang antar entitas bisnis dan grup. Secara keseluruhan mungkin mereka mengalami kerugian, namun masih dapat terselamatkan melalui bisnis di sektor lainnya. Akan menjadi masalah apabila konglomerasi terjadi pada sektor yang sama, misalnya dari hulu ke hilir dan tidak menambah sektor lain. Bagi usaha yang memiliki dana cash juga dapat menyiasati kerugian, yakni dengan membeli aset atau bisnis yang bagus namun dijual murah. Mungkin dana tunai itu didapat dari penjualan aset dengan harga murah, artinya secara akuntansi mengalami kerugian. Namun apabila digunakan untuk mendapatkan aset lain yang lebih baik, maka dapat saja menghasilkan keuntungan. Dan setelah krisis berakhir, aset baru itu dapat berproduksi lebih baik atau dijual dengan harga yang jauh lebih mahal, cukup untuk kompensasi kerugian. Adapun hal yang harus dilakukan saat mengalami gulung tikar, yang pertama yaitu gunakan dana darurat usaha. Artinya, untuk hal ini kita harus mengetahui apakah kita masih mempunyai dana darurat usaha atau tidak. Apabila masih ada, maka gunakanlah dana darurat ini untuk mengoptimalkan dan menjaga dari adanya gulung tikar. Yang kedua, memprioritaskan pengeluaran utama. Kita sebagai pemilik usaha harus benar-benar memahami dan mendahulukan mana pengeluaran yang lebih penting. Tujuannya adalah guna usaha tersebut agar tetap berjalan. Yang ketiga, menjalin hubungan baik. Karyawan, pelanggan, pemilik lokasi usaha, dan supplier adalah pihak yang sangat menentukan kesuksesan bisnis kita. Pastikan kita selalu menjalin hubungan baik, komunikasi baik, dan konsisten, terutama pada karyawan kita. Jangan pernah menyembunyikan masalah yang bisa saja hal itu akan berdampak pada mata pencaharian mereka. Selanjutnya yang nomor 4, memiliki peta finansial usaha. Pastikan kita untuk menyiapkan catatan keuangan usaha guna mengenali kekuatan dan kelemahan posisi saat ini. Jangan lupa juga untuk memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu bersiap diri untuk ups and down. Sebagai seorang pembisnis kita harus memiliki rencana. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.